selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Shalom ya, saya yakin dan percaya kabar kita semuanya baik, Amin. sehat, ya diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu, kita ada sebagaimana kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan ya. Amin. Kita percaya bahwa masih ada rencana Tuhan yang masih akan terus digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mari saat ini kita akan arahkan hati, pikiran, dan kehidupan kita kepada Dia. Allah sumber kemurahan. Amin. Allah yang setia bagi kita. Amin. Saat ini saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Besar kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Besar kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Yesus.
kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami boleh melihat keajaiban-Mu terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Kami memberikan pujian dengan lagu-lagu yang baru Tuhan bagi Engkau. Karena kasih setia Tuhan selalu baru Tuhan setiap hari. Bapa, saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk diberkati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Ada berapa banyak di antara kita yang percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran melingkupi hati kita, yang percaya boleh lambaikan tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bersama-sama bagi Allah kita. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom 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 Aleihim. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom Aleihim. Havenyu Shalom 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 Aleihim. Ku bawa berita sejahtera. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sejahtera. Ku bawa berita 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 sejahtera. Ku bawa berita. Nyanyikan, nyanyilah dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Sama-sama. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Amin. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh. Allah kita besar. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Amin. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh. Allah kita besar. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, amin. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan
saudara-saudari, bersama dengan kesetiaan Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini. Ku bersyukur, ku
puji Tuhan atas kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru bagi kami. Di minggu yang baru, rahmat yang baru, kekuatan yang baru, anugerah, bahkan berkat-berkat yang baru menyertai setiap kami. Berkat-Mu turun menaungi kami, berkat-Mu turun bagi bangsa kami, lingkungan kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kekuatan dan otoritas-Mu menaungi hamba-Mu. Berkati kami semuanya, kami siap untuk kami menerima, kami belajar dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati Tuhan. Dan kita sudah memberkati dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Boleh bersorak-sorai kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sehat ya? Puji Tuhan, ini ibadah yang kedua hari ini. Jadi kita diberkati bisa beribadah untuk minggu yang kedua setelah kita ibadah di gedung ini Bapak Ibu ya. Yang selama ini ada di sesi online. Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk membawakan satu renungan yang memberkati saya. Ya, dari seri khotbah gembala sidang kita minggu yang lalu tentang pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Jadi saya ambil dari cukup untuk memberi. Ya, Bapak Ibu. Cukup untuk memberi. Di Bapak Ibu, salah satu tanda kita tumbuh secara rohani di dalam Tuhan itu bisa memberi. Amin. Ya harus diamenkan. Ya, bisa memberi Bapak Ibu. Hari ini saya punya kesempatan tidak terlalu banyak, kita kejar waktu. Ya enggak apa-apa ya. Nah tapi harus jelas dan padat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi orang yang bisa memberi kalau bisa mengelola keuangan kita dan kita cukup. Iya cukup. Jadi kita cukup Bapak Ibu. Kalau kita belum cukup, maka kita belum bisa untuk memberi. Kenapa? Karena kita akan merasa kekurangan. Kita bisa memberi karena memang kita cukup. Ini berbicara juga tentang mindset Bapak Ibu ya. Jadi mindset kita itu. Jadi mudah-mudahan hari ini setelah mendengarkan khotbah ini kita akan menjadi orang yang bertumbuh secara rohani dalam suka memberi. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, di sana dikatakan Bapak Ibu jelas sekali, ini tujuan Allah memberkati kita sebenarnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, jadi ini tujuan Tuhan memberkati kita. Jadi ada tujuannya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Dan itu sangat jelas dalam ayat ini. Nah, Alkitab berkata bahwa Allah sanggup untuk memberkati kita. Benar ya? Amin Bapak Ibu. Allah sanggup untuk memberkati kita. Sebabnya kita percaya sama Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita? Rata-rata ya, oh semua ya. Iya, saya percaya, kita semua percaya bahwa Allah sanggup memberkati kita Bapak Ibu. Tidak hanya berbicara materi ya, isi kantong Bapak Ibu ya, isi dompet ya. Tapi nanti kita, itu mindset kita Bapak Ibu. Mindset ya, mindset ya. Jadi dalam pemikiran kita Bapak Ibu. Lalu dari ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu akan kita temukan ada dua tujuan Allah memberkati kita. Tuhan Yesus katakan ya kan, burung di udara dia pelihara, bunga bakung di padang dia dandani Bapak Ibu. Bapak Ibu juga didandani ya hari ini ya.
walaupun dandan sendiri, tapi kalau mindset kita itu berkat Tuhan, itu dari Tuhan Bapak Ibu. Besok enggak bisa dandan lagi. Nah, ya, dandannya rapi. Lalu tujuan yang pertama apa Bapak Ibu dari ayat ini? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, saya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi tujuan yang pertama Allah memberkati kita adalah supaya kita cukup di dalam segala sesuatu, Bapak Ibu. Supaya kita cukup di dalam segala sesuatu. Saya enggak bicara berapa banyak, tapi cukup dalam segala sesuatu. Coba lihat segala sesuatunya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bawa ke arah mana. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi Allah memberkati kita, tujuannya supaya kita cukup. Supaya jemaat Tuhan itu tidak ada yang kekurangan. Amin Bapak Ibu. Cukup dalam segala sesuatu. Makan bisa. Udah makan? Udah makan Bapak Ibu? Pagi ini udah? Saya belum. Ngopi? Bisa. Nggak bisa ke kafe karena lockdown. Iya beli saset. Ya, mau Nescafe, beli Nescafe. Saya iklan ya. Mau kopi mix, beli sasetan di rumah sambil merenungkan. Jadi merenungkan. Ya jangan renungkan yang susah-susah ya. Wah, ini kafe mana gitu. Ngopi sendiri kan, arum kan. Nanti aroma kopinya pasti tercium. Perlu pakaian. Bisa beli pakaian. Bahkan Bapak Ibu mungkin ada yang bergerak di bidang jualan online ya. Iya, tinggal pesan. Cukup. Buktinya Bapak Ibu pakai pakaian sekarang. Cukup kan? Oh, saya enggak habis pakaiannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena enggak pernah dipakai. Saya selalu dimarahin Bu Samsinar. Ada Bu Samsinar, maaf Bu Samsinar. Iya, karena kebiasaan ya. Itu yang dapat langsung aja dipakai. Yang lain sampai jamuran. Cuma 5 pasang, tapi yang selalu satu yang rusak. Gitu. Banyak pakaiannya, cukup. Dah cukup ya. Bapak Ibu pasti banyak di lemari. Mau perlu kendaraan, cukup dikasih. Pasti udah punya banyak kendaraan. Ya minimal sepeda ya. Iya, pasti udah punya mobil. Dikasih, tinggal beli. Ya berarti cukup dong ya. Itu tergantung kapasitas ya. Baru perlu tempat tinggal. Bisa ada. Ada konteks lain Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus tidak punya tempat tinggal. Dia sendiri tidak ada bantal untuk meletakkan kepalanya ya. Nah, singa punya gua. Nah, jadi ada punya liang ya kesal. Jadi burung punya sarang. Kalau Tuhan Yesus tidak punya rumah, tidak punya bantal untuk meletakkan kepalanya, itu mungkin di konteks lain Bapak Ibu dia bicara, tapi berhubungan dengan ini. Mau jalan-jalan? Bisa. Yang penting bisa dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah memberkati kita. Puji Tuhan, ini doa kita Bapak Ibu. Kita dalam tujuan yang pertama ini, kita cukup di dalam segala sesuatu. Renungan ini memberkati saya Bapak Ibu. Sebabnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dibagi. Jadi enggak mungkin kalau enggak memberkati saya enggak bagi-bagi kepada Bapak Ibu ya. Itu tujuan yang pertama. Apa tujuan Allah yang kedua? Memberkati kita. Dikatakan di sini, ya yang di 8 tadi ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, saya singkat atau disebut dengan supaya kita bisa bantu orang. Iya. Di pelbagai kebajikan, ya bisa bantu orang. Bapak bisa bantu orang? Bantu saya, tolong. Jadi hidup kita itu diberkati Tuhan supaya kita itu bisa bantu orang. Supaya kita cukup, lalu kita bisa bantu orang. Dan ada dalam mindset kita Bapak Ibu. Tuhan bekerja juga dalam mindset kita. Jadi kalau kita bisa memberi, kalau kita sudah bisa cukup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita hanya merasa aku kurang, boro-boro lu. Ya saya aja kurang. Nah kita perlu melihat ayat ini. Jadi supaya di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 itu tumbuh di sini Bapak Ibu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Supaya kita bisa tolong orang lain.
orang lain selain diri kita, supaya kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, Bapak Ibu. Jadi ini tujuan yang kedua ya, kita bisa membantu orang lain, Bapak Ibu. Bukan saya bisa membantu orang lain dengan begitu ya, karena memberkati saya juga berjuang, Bapak Ibu. Ya, memberi, apalagi suasana dalam kesulitan sekarang ya, banyak orang mengeluh, Bapak Ibu, gaji dipotong, usaha lagi sepi, ya tempat saya bekerja lagi tutup, kan? Iya gitu, jadi merasa kurang, Bapak Ibu. Tapi lewat itu saya saksikan ada banyak orang yang bisa membantu orang lain. Lewat berkat Tuhan kita bisa memberi, menolong teman kita atau keluarga besar kita yang sedang membutuhkan, Bapak Ibu. Nggak bisa menolong orang lain, ya minimal menolong orang tua kita, Bapak Ibu ya, kirim pulsa. Ya banyak cara, nggak usah diajarin, udah pasti lebih berpengalaman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk mengerti prinsip-prinsip keuangan Allah. Tuhan mau kita mengerti prinsip keuangan Dia, bukan prinsip keuangan kita berdasarkan ilmu ekonomi, walaupun itu berlaku pada Tuhan, karena itu dari Tuhan. Kalau kita yakin ilmu ekonomi itu pun berlaku, itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Cuma harus dikembalikan metodenya ke sana. Namanya prinsip keuangan Allah. Agar kita yang pertama bisa cukup dan yang kedua kita bisa memberi kepada orang-orang yang perlu kita bantu, Bapak Ibu. Nah, salah satu hal yang sangat penting adalah kita pahami penting hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh yang namanya uang, hepeng duit. Ya, jangan sampai. Bapak Ibu sudah mendengar kata-kata ini dari banyak orang. Hari ini diingatkan kembali kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak yang namanya uang. Itu sebabnya kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik, Bapak Ibu. Ini seperti kuliah ya tapi dari renungan kita. Dikatakan begini di dalam 2 Petrus 2 ayat 19, terjemahan baru, Bapak Ibu saya baca. Di terjemahan yang lain itu lebih spesifik. Ya, berbicara tentang dikontrol sesuatu. Tapi di dalam terjemahan baru dikatakan begini, di dalam 2 Petrus 2 ayat 19 ada di situ ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi siapa yang dikalahkan orang itu jadi hamba kita, budak kita, Bapak Ibu. Tapi sekarang nggak ada itu ya, nggak ada perbudakan itu lagi. Tapi zaman Alkitab atau gereja mula-mula perbudakan itu masih ada karena mereka dikalahkan, Bapak Ibu. Jadi mereka jadi budak, ada tandanya di dalam Romawi yang salah satu saya tahu kalau dia budak itu dikasih satu pisau kecil menjadi pusaka sang budak. Ya, untuk apa? Jadi kalau tuannya tidak mau lagi, pisau itu yang akan dipakai untuk memotong lehernya atau membunuh dirinya. Iya, itu dulu hukumnya. Salah satu yang saya tahu ya. Jadi dia dikasih pisau kecil seperti pusaka untuk sang budak dibawa kemana-mana. Nah gitu. Benar atau tidak? Berarti saya salah baca kalau salah ya. Nah, jadi dipakai. Jadi dia dikontrol oleh tuannya, dikontrol sama alat itu. Jadi karena itu budak dan itu berlaku dulu ya. Jika pada saat ada sesuatu di dalam dunia ini Bapak Ibu yang mengontrol kita, apa yang mengontrol kita? Ayo dipikirkan. Mengatur hidup kita dan menguasai kita apalagi, maka pada saat itulah kita menjadi budaknya. Apa contohnya Bapak Ibu? Saya singkat aja, HP, gadget ya. HP atau gadget. HP atau gadget kita Bapak Ibu di tangan kita ya. Hari ini ada yang megang bisa. Jadi HP tanpa kita sadar zaman sekarang sering mengontrol hidup kita, bahkan memperbudak kita Bapak Ibu. Iya, jadi bahkan ada muncul kata baru, kosakata baru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan baru-baru ini ya, pabing ya. Nah, tahu pabing deh sih? Bapak Ibu tahu pabing ya? Iya, pabing, pabing. Nanti coba cari. Nah, saya baca sih pabing itu mungkin karena ini dari dokter anak ya munculnya. Orang yang begitu terikat dengan gadget. Kalau ngobrol dengan kita, dia intip HP-nya, dikit-dikit lihat HP. Orang tua ngomong dengan anaknya, anak remaja, dikit-dikit anaknya lihat HP.
Atau Bapak Ibu ngobrol dengan seseorang dikit-dikit intip HP-nya. Itu pabing Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sudah diperbudak dengan itu. Bahkan saat saya khotbah ini mungkin Bapak Ibu intip-intip WA-nya gitu. Intip IG-nya ya, scroll, bikin like gitu. Hati-hati Bapak Ibu, kita diperbudak tanpa sadar dengan gadget kita. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu pegang HP itu ya, enggak. Hanya itu contoh. Jadi segala sesuatu yang sudah mengontrol hidup kita, ya kan, atau kita mengalahkan atau dikalahkan sesuatu mengalahkan kita itu jadi budaknya Bapak Ibu. Sekarang bukan orang yang mengalahkan kita, berarti HP kita pun bisa memperbudak kita Bapak Ibu. Orang sakit paru-paru gara-gara dia main HP Bapak Ibu. Makanya muncul kata pabing, itu terutama khusus untuk pendidikan anak. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai lembur-lembur sampai jam 4 main HP melulu ya. Jadi update status. Kira-kira begitu contohnya. Contoh yang lain terserah Anda. Gitu ya. Nanti sebutkan apa yang menguasai kita, mengontrol kita itu bisa menjadi memperbudak kita Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada yang namanya uang. Demikian juga uang. Seringkali tanpa kita sadari uang itu mengontrol hidup kita Bapak Ibu. Kita kunci rapat-rapat kantong dompet kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya kita menjadi budaknya Bapak Ibu. Siang malam, pergi pagi pulang petang. Lagi, pergi pagi pulang petang, pencarian pas-pasan, potong pinjaman, P9. Kenapa kita sering dikontrol oleh uang Bapak Ibu? Bisa jadi dari sisi firman Tuhan, kita itu ada ketamakan Bapak Ibu. Kita tamak ada di mana tamak? Ya, kita tahu ya di mana tamak ya, itu kan sejenis roh ya. Tamak. Bisa jadi karena kita tamak, bahkan sudah kaya pun masih selalu cari uang berkelebihan Bapak Ibu. Cari terus, yang dipikirnya uang, untung. Aku mau untung, malam pikir uang, siang pikir uang, sore uang Bapak Ibu. Sampai ada lagu ya, apa yang dicari orang, ini renungan ini menyindir saya. Uang. Jadi kalau orang tamak Bapak Ibu, saya juga, semuanya uang yang mengontrol. Jadi kalau Bapak Ibu pelit, kalau kita pelit ya, kita tidak bisa menang dari uang, pengelolaan itu diaturnya kita Bapak Ibu, mungkin kita juga udah kacau ya. Kita jadi budaknya uang. Tapi kita juga bisa jadi budaknya uang ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi budaknya uang kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik Bapak Ibu. Tiap bulan tekor. Ada yang tiap bulan tekor Bapak Ibu. Saya ya. Enggak. Iya saya tidak mau lagi merasa tiap bulan tekor. Tiap bulan merasa kurang. Tiap bulan ada utang Bapak Ibu. Maaf bukan menyindir. Tapi hanya ini dari yang pengalaman yang sudah saya baca Bapak Ibu. Tiap bulan gesek kreditan dan susah membayarnya Bapak Ibu. Itu juga bisa mengakibatkan kita diperbudak oleh uang kita yang ada. Kita cari kerja tambahan untuk ini, kita lembur Bapak Ibu. Ya kan, kita lembur. Kita cari kemana-mana, kita lakukan apa saja, ini lebih berbahaya. Kita lakukan apa saja untuk dapatkan uang. Untuk bayar kekurangan kita pada bulan itu. Semoga Bapak Ibu kita semua jangan salah mengelola keuangan kita, amin. Jangan, semoga doa saya Bapak Ibu sekalian yang ada tidak salah adalah mengelola keuangan kita Bapak Ibu. Bukan menggurui Bapak Ibu tapi faktanya demikian. Kalau salah, lupa, kita akan jadi kacau Bapak Ibu. Lalu tema kita cukup untuk memberi itu tidak kesampaian. Kita tidak bisa bertumbuh secara rohani dalam hal memberi Bapak Ibu. Sebaliknya kebiasaan mengelola keuangan yang baik akan membuat kita seperti tujuan kita diberkati oleh Tuhan. Kita cukup dalam segala sesuatu, bahkan malah kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita Bapak Ibu. Saya tahu untuk memberi itu tidak mudah. Sulit ya Bapak Ibu ya. Untuk memberi itu, memberi 10.000 mungkin gampang. Atau memberi 2.000 ya kepada teman-teman kita di jalan, di pinggir jalan ya yang membantu kita
mengontrol kendaraan kita. Lagi, kiri dikit gitu ya. Kita kasih 5.000, 2.000 itu gampang Bapak Ibu ya. Jadi tanpa rencana pun bisa. Saya tahu untuk memberi itu tidak mudah Bapak Ibu. Walaupun kita sudah dengar khotbah mungkin seperti ini ya. Tapi setelah ini Bapak Ibu bisa gampang memberi. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang natur kita dari sononya ya memang semuanya ingin menerima saja. Kita menerima. Jadi mau diberi saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang ingatkan saya lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Pak Ridwan Kamil juga bilang ada 9 pintu untuk bantuan ya masa pandemi COVID-19. Terakhirnya salah satu dari pintu itu akan menjadi hak Anda kalau semua sudah tidak ada lagi. Kira-kira begitu yang saya dapat. Jadi tabungan kita sudah tidak ada lagi. Jadi jangan buru-buru kita mau membawa tangan kita di bawah. Dia bilang begitu, saya paham. Ada 9 pintu kan bantuan sosial itu. Salah satu itu akan diterima kalau habis semua terkuras. Dalam hati itu mindset kita. Ya memang kita akan kurang Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kembali ke pokok kita. Memberi itu harus dilatih. Memberi itu harus dilatih. Memberi itu harus jadi kebiasaan kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi memberi itu harus dilatih. Kalau memberi enggak dilatih tidak akan bisa Bapak Ibu. Latihan dulu. Ya latihan ya, kan nanti kita pelan-pelan belajar. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 Bapak Ibu ada di sana. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Apa yang kamu peroleh? Ini bicara honor juga ya. Pada waktu itu. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kalau sekarang di bank. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ada program pada waktu itu nanti baca ya Bapak Ibu ya. Jadi program pengumpulan bantuan gitu. Jadi ada konsepnya dia bikin. Rasul Paulus mengajari jemaat itu di jemaat di Korintus. Jadi menyisihkan. Itu ada rencana Bapak Ibu. Jadi kalau hari pertama hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang ada yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan. Kalau aku datang, saya dadakan. Harus direncanakan. Jadi Rasul Paulus Bapak Ibu mengajarkan kepada kita hari ini juga bagaimana membangun kebiasaan untuk memberi. Membangun kebiasaan untuk memberi. Memberi itu harus dilatih. Direncanakan. Amin Bapak Ibu. Berarti kalau amin berarti mulai sekarang direncanakan untuk memberi. Ya kalau tidak mau bilang amin tidak apa-apa ya. Berarti nanti direncanakan menyusul. Yang sudah bilang amin, segera rencanakan untuk memberi. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemana saja orang-orang yang di sekitar kita bisa. Jadi Rasul Paulus mengajarkan bagaimana membangun kebiasaan untuk memberi. Itu direncanakan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang pertama harus dengan sengaja. Rasul Paulus bilang memberi itu harus dengan sengaja. Intensional. Jadi kita memberi itu harus dengan sengaja. Memang ada kadang-kadang enggak sengaja ya. Enggak sengaja tiba-tiba belas kasihan muncul. Tapi ini orang-orang yang memang udah terbiasa memberi. Jadi belas kasihannya itu muncul tiba-tiba dalam keadaan tertentu. Kita dalam memberi Bapak Ibu harus menyisihkan, menyimpan sehingga pada waktu yang siap bisa dilakukan, kita bisa langsung memberikannya Bapak Ibu. Kalau sudah mindsetnya sudah terbiasa, terlatih untuk memberi Bapak Ibu, memang tiba-tiba bisa memberi. Itu perlu latihan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu direkam ya, diuji ya. Ada orang-orang yang menguji, gimana sih orang itu diuji, ya kan direkam dari jauh gitu ya. Jadi baru diekspos ya media sosial. Jadi Bapak Ibu, memberi itu tidak boleh tidak direncanakan ya. Kalau mau memberi itu menjadi kebiasaan. Ada orang yang memberi karena ditodong temannya atau Pak tolong dong. Nah gitu tiba-tiba ditodong ya. Kalau memberi itu tidak disengaja sulit menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi harus disengaja, direncanakan. Aku mau beri kepada siapa? Berarti kita ini udah mikir nih gitu.
Itu yang pertama, harus disengaja. Rasul Paulus bilang harus sengaja. Yang kedua, harus berulang-ulang Bapak Ibu. Kita memberi harus berulang-ulang. Bagaimana memberi itu bisa menjadi kebiasaan? Ya, karena kita sering memberi. Orang yang sudah terbiasa memberi, itu karena dia sering memberi Bapak Ibu. Saya lagi belajar. Iya Tuhan, nah kita belajar ya, sedikit-dikit ya. Dan susah. Susah. Iya susah. Kadang orang itu memberi sesuatu karena tergerak. Mungkin setelah dengar khotbah Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan. Kalau kita mau memberi Bapak Ibu, kita harus sengaja punya anggaran. Itu Rasul Paulus yang bilang dari dia itu. Sebenarnya harus punya anggaran untuk memberi. Yang kedua harus dilakukan berulang-ulang. Sampai kalau enggak memberi rasanya ada yang enggak enak dalam hidup kita. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Saya rindu seperti itu. Dan pasti Tuhan akan memberkati saya. Nah Bapak Ibu, di dalam mengelola keuangan supaya bisa cukup. Ini kata cukup, supaya bisa cukup. Dan kita bisa melakukan tujuan yang kedua, membagi kepada orang lain. Memberi bantuan kepada orang lain yang memang di dalam Alkitab bilang pelbagai kebajikan itu Bapak Ibu. Itu menyangkut beberapa unsur pastinya dalam kehidupan kita konteks sekarang Bapak Ibu. Ya soal pendapatan kita yang pertama pasti ada tiap bulan ya. Ya soal pendapatan kita. Lalu soal pengeluaran kita. Lalu apa yang mesti ditabung. Nggak bisa lepas dari sini. Itu namanya pengelolaan keuangan. Kalau kita udah merdeka di sini pasti cukup untuk memberi itu akan kita lakukan Bapak Ibu. John Wesley bilang begini, earn as you can, save as you can, ya, give as you can. Dikerjakan, kelola apa yang kamu bisa, simpan apa yang kamu bisa mampu, simpan. Lalu beri sebagaimana kamu bisa memberi Bapak Ibu. Cukup. Lalu bagaimana hal-hal ini bisa terjadi Bapak Ibu dengan pasti bisa kita harus kelola dengan baik keuangan kita. Problemnya sebenarnya bukan karena income kita yang kurang besar, ya kan? Tadi mindset ya Bapak Ibu ya, saya hanya menyampaikan sebagian untuk mindset itu. Tapi pengelolaan antara income masuk dan income keluar kadang kita salah Bapak Ibu. Saya salah, belanja saya salah, bukan kebutuhan tapi karena keinginan ya kan, pesan ya Bapak Ibu nggak dipakai ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita salah Bapak Ibu, bukan kebutuhan tapi karena kesenangan kita Bapak Ibu, salah belanja. Nah ini perlu dipikirkan, pengeluaran kecil itu nggak dipikirkan Bapak Ibu. Kalau kecil-kecil dikumpul-kumpulkan seperti kita beri parkir 2.000 di mana-mana Bapak Ibu. Parkir pun cara parkir harus kita rencanakan, karena ini bisa menumpuk besar, benar ya? Coba kalau parkir, kita ke Indomaret, saya sebut merek ya, maaf, enggak apa-apa, itu kan nanti dibayar. Parkir di sana, contoh, dihitung-hitung, itu pun perlu kita pikirkan, itu bagian dari pengelolaan kita. Hal-hal kecil, pengeluaran kecil itu harus kita kelola dengan baik Bapak Ibu. Bukan berarti mengajari pelit. Nah, yang selanjutnya ada hal yang paling penting. Saya mau sampaikan prinsip Paul de Jong dari seorang hamba Tuhan dari New Zealand Bapak Ibu. Prinsip dari sana. 10 plus 10 plus 10 plus 70. Pengelolaan dari 100% income kita. Income bulanan kita itu harus dikelola dengan baik. Dengan prinsip ini sangat bagus dan alkitabiah dan banyak hamba Tuhan yang diberkati. 10% yang pertama adalah persepuluhan. Udah bayar persepuluhan ya? Iya. Sisihkan menjadi milik Tuhan. Mengembalikan 10% adalah tantangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan benih yang ditabur. Jadi mengembalikan milik Tuhan 10% yang pertama itu adalah tantangan Tuhan. Jadi jangan kita ada konsep bahwa itu benih yang ditabur. Bukan. Beda ya. Nanti aku akan memberi persepuluhan. Kenapa masih terjadi begini? Itu berarti kita masih menganggap konsep membayar persepuluhan itu benih yang kita tabur. Bukan begitu. Membayar persepuluhan milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, itu adalah menjawab tantangan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, waktu saya sekitar 10 menit lagi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ada sebuah tantangan dari Tuhan Bapak Ibu untuk mengembalikan milik Tuhan. Memberi itu haruslah menjadi satu kehormatan. Honor. Jadi Bapak Ibu dapat honor itu kehormatan yang diberikan oleh perusahaan. Bapak Ibu membayar honor saya itu penghormatan kepada saya Bapak Ibu. Nah dalam hal persepuluhan Bapak Ibu Alkitab berkata, ujilah aku, kata Tuhan, cobalah aku. Memang di perjanjian baru nggak diajarkan memberikan persepuluhan. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang, kita nggak diajarkan memberikan persepuluhan dalam perjanjian baru. Tapi jangan lupa, pasti hamba Tuhan itu bilang, di Alkitab perjanjian baru Tuhan mengajarkan kita untuk memberi seluruh hidup kita lebih berat Bapak Ibu. Benar ya? Iya. Perjanjian baru mengatakan kepada kita sebenarnya kita itu mempersembahkan seluruh hidup kita bukan hanya 10% Bapak Ibu. Itu sebabnya dicoba perhatikan bahwa persepuluhan itu bukan benih yang akan kita tabur. Tapi merupakan tanggung jawab kita Bapak Ibu untuk mengembalikan milik Tuhan. Nah, mudah-mudahan konsep ini Bapak Ibu pahami ya. Supaya tidak salah-salah gitu ya. Itu konsep yang benar menurut saya. Lihat di Alkitab ya. Jadi jangan dianggap itu benih. Lalu nanti berbuah, lalu kita dihindari dari belalang pelahap gitu aja. Kalau ada yang mengajar kita, ya saya sudah sampaikan. Di perjanjian baru justru menuntut kita untuk memberikan seluruh hidup kita Bapak Ibu. Mana lebih berat? Jadi persepuluhan itu latihan untuk masuk kepada perjanjian baru yang akan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mampu? Sangat sedikit yang mampu. Tapi 10%? Mama Tika mampu? Iya. Mampu. Seluruh hidupmu? Mungkin ragu ya. Iya aku bisa. Iya. 10% yang kedua, memberi. Jadi 10% yang kedua dari Paul de Jong itu adalah memberi, kita menabur. Nah ini kalau memberi kepada orang lain Bapak Ibu atau pekerjaan Tuhan, itu ada benih yang ditabur. Lalu itu nanti akan berbuah, berhasil. Nah itu memberi itu adalah bibit yang benih yang akan ditabur untuk menghasilkan Bapak Ibu. Tapi ini tergantung kepada iman kita. Nah jadi kalau ada iman kita, oh aku akan memberi pasti aku akan diberkati. Amin, pasti diberkati. Tapi untuk apa aku memberi, aku juga susah. Pasti susah. Dengan konsep firman Tuhan. Kalau konsep dunia ini semakin Anda simpan semakin Anda besar. Ya kan? Iya. Kalau semakin kita simpan semakin kita besar. Dan Tuhan harus dibagi, itu benih yang ditabur. Nanti kita akan menuai. Kapan, di mana, saya tidak tahu. Tapi Tuhan sudah pasti janjikan. Itu pasti dituai. Amin Bapak Ibu. Ini 10% yang kedua ini memberi itu pasti dituai. Dan itu benih. Puji Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 7 ada ayatnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelas, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Memberi kita akan mengharapkan atau tidak mengharapkan Bapak Ibu, jelas akan dicatat oleh firman Tuhan bahwa ada prinsip yang benar bahwa orang yang menabur dia pasti menuai. Dan kita harus punya mindset seperti ini Bapak Ibu, amin ya. Nah, kita harus punya mindset seperti ini. Orang yang menabur pasti menuai. Kapan, di mana, saya tidak tahu. Tuhan yang bilang. Kira-kira begitu yang saya pahami Bapak Ibu. Jadi 10% yang kedua ini, ayo kita tingkatkan. Amin ya. Nah, ada banyak yang membutuhkan uluran. Kami perlukan keajaibanmu lewat kamu, kata Tuhan gitu ya. Kami butuhkan sentuhan tanganmu, ya lewat kamu. Nah, 10% yang kedua. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi, amin. Pada saat kita memberi Bapak Ibu, kemiskinan akan berakhir. Dan kita naik kelas dan diberkati. Kita akan menuai sebanyak yang kita tabur. Tuhan yang bilang di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Firman Tuhan bilang, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji Tuhan, ini memberkati saya Bapak Ibu. Ayo kita menabur. Mulai menabur, kita akan menuai pada waktunya dimanapun. Amin Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Nah 10% yang ketiga. Iya. Menabung. Nah Bapak Ibu sudah lakukan ini. Tidak perlu diajar lagi. Udah menabung ya. Investasi pasti udah lakukan.
Ya saya nggak mengajarkan itu ya. Nah, penting menabung, mengingatkan menabung Bapak Ibu. Ayo menabung. Bukan karena besar, 10% tabunglah. Untuk minimal kalau memang gaji kita pas-pasan seperti saya. Ya, tapi kan saya diberkati itu melimpah-limpah. Nah, kalau Pak John besar, pas tabungannya besar ya. Kira-kira begitu sebut nama enggak, karena udah kena. Ya boleh 10% ditabung melimpah. Kalau saya 10% ditabung nanti itu untuk dana cadangan. Yang penting kita punya dana cadangan, tapi itu punya kemauan yang keras untuk menabung 10%, itu yang ketiga. Bu Lili punya tabungan untuk dana cadangan ya? Iya, tiba-tiba kepentok tiang orang harus dibayar tiang itu. Ada dana cadangan. Ayo kita lakukan 10% yang ketiga ini Bapak Ibu. Investasi, monggo investasi. Ada banyak ya, mau $1 dulu ya, mau $500. Ada trading sekarang ya. Ada 3 grup yang menjemput saya untuk masuk ke trading itu ya. Saya ikut aja perjamuan zaman. Cuma uangnya untuk ditanam belum ada. Tabung di bank sedikit-sedikit. Investasi. Jadi harus berusaha tiap bulan dari income kita yang 10% yang ketiga ini. Dari income kita, ayo kita belajar 10%. Kalau Bapak Ibu sudah mampu diberkati Tuhan lebih daripada saya contohnya, ya monggo mau 20% atau tidak, terserah itu. Yang penting pengelolaan keuangan 10% ini menurut Paul de Jong itu sangat bagus diterapkan, minimal untuk dana cadangan. Ya. Lalu 70% itu untuk belanja. Enak 70% belanja untuk beli roti, beli martabak. Kalau memang makan martabak di rumah ya, iya beli beras, macam-macam. Gitu. Ada yang besar, ada yang kecil pasti di sini Bapak Ibu. Bahkan ada yang berlebih, dia hanya bisa mengeluarkan dari 70% itu hanya 30% itu ya. Lalu kemana lebihnya? Nah itu dikembalikan kepada 10% yang kedua atau ke 10% yang ketiga Bapak Ibu. Benar ya? Jangan tambahkan kepada 10% pertama karena nggak mungkin 12%. Persepuluhan itu hanya 10%. Nggak bisa ditambah. Itu firman Tuhan, masa mengubah firman Tuhan? Tambahkan kepada 10% yang kedua, apa itu tadi? Memberi, itu benih yang kita tabur. Tambahkan itu jadi 40% kalau mau. Dan banyak orang melakukannya. Atau tambahkan kepada 10% yang ketiga. Ini pengelolaan uang yang sudah berhasil menurut saya. Saya lagi berani, kecil-kecil, tapi tidak apa-apa lah. Enggak sama dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya, tapi diterapkan pelan-pelan. Kita memberi kepada orang lain, mungkin sedikit. Aduh, enggak punya banyak uang, aku mampu beli uang begini. Mesti belajar Bapak Ibu. Kalau kita tidak cukup dahulu dalam hidup kita, mindset kita Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memberi. Dan banyak hidup kita jadi kacau. Iya. Jadi kita harus merasa cukup dulu Bapak Ibu. Maka kita bisa akan memberi kepada orang lain. Mungkin bukan gaji yang ditambah banyak, tapi mungkin harus dilakukan dengan kelola berkat yang ada Bapak Ibu ya, dengan hati-hati sekali, dengan takut akan Tuhan. Jangan meremehkan pengeluaran kecil ya. Nah, kita ini seperti seminar keuangan tadi ya. Iya, karena itu dari prinsip 10 plus 10 plus 10 plus 70. Bapak Ibu sekalian, akhir kata semoga kita diberkati dengan 2 tujuan Allah memberkati kita. Kita cukup. Lalu kita bisa membantu teman-teman kita sekalian Bapak Ibu. Mindset kita berubah. Lalu pertumbuhan rohani kita akan semakin naik Bapak Ibu. Selamat bertemu dalam pertumbuhan rohani yang lain Bapak Ibu. Ada banyak pertumbuhan yang lain. Harus melayani Tuhan gitu ya. Sampai di sini saya menyampaikan renungan kita Bapak Ibu. Saya berdoa dan untuk saya, untuk Bapak Ibu kayaknya semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, kita semua berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan rasa cukup. Lalu kita bisa cukup untuk memberi kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Kami tahu keadaan hidup kami hari ini itu karena berkat Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati dengan cukup berlimpah-limpah. Bahkan kami diberkati dengan melimpah dalam berbagai kebajikan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar bersama-sama. Kami kembalikan segala kemuliaan kepada Engkau saja. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Pak Bonar.
sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada saat pagi menjelang siang ini. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Badan Pengurus Daerah BPD Jawa Barat, mereka mengadakan satu acara melalui online, yaitu Jabar Berdoa. Jabar Berdoa. Nah, saudara-saudara, kita semua seluruh jemaat Tuhan diminta untuk kita boleh menyaksikannya tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juni. 22 dan sampai dengan tanggal 25 Juni. Jadi mulai besok ya saudara-saudara, linknya akan di-share kepada jemaat, saudara-saudara, dan itu dimulai pada jam 6 sore. Jadi saudara-saudara diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menyaksikannya, saudara-saudara, jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Pastikan kuota saudara cukup, baterai HP saudara tidak lemah ya. Saudara-saudara akan mendapatkan berkat lewat acara Jabar Berdoa ini. Sebenarnya itu akan dilakukan di GSI Bethlehem, tapi sekarang melalui online. Puji nama Tuhan. Nah, setelah menyaksikan, tolong di subscribe dan like, atau saudara-saudara bisa mengkomen juga di situ. Ya. Lalu untuk anak-anak sekolah minggu masih ibadah online. Anak-anak sekolah minggu ibadah online, KKA dan komisi-komisi sudah berjalan seperti biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, sebenarnya mereka akan datang ke sini. Ada salah satu komunitas dari Jakarta. Mereka mau memberkati kita dengan sembako. Ya, jadi ada pengusaha-pengusaha yang mengatakan tolong bagi-bagi sembako di gereja-gereja daerah Puncak. Ya, mereka sedang bagi di GPDI dan saya katakan nanti jam 11 di tempat ini. Jadi saudara-saudara kalau belum datang harap saudara akan bersabar sebentar setelah doa berkat ya saudara-saudara, mereka akan datang, kita akan masuk sebentar berdoa bersama-sama ya. Puji nama Tuhan, mereka akan bagikan berkat sembako ini dan puji nama Tuhan, saya kira percaya kita semua saudara dan saya ya kita diberkati oleh Tuhan, amin. Walaupun mungkin saat ini ya kita berada dalam keadaan yang pas-pasan, tapi saya kira percaya tidak ada di antara saudara yang gak pernah atau sulit untuk makan saja ya. Satu mulai habis berasnya, ada lagi puji nama Tuhan ya. Saudara-saudara harap bersabar. Puji nama Tuhan, saat ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari kita akan menabur buat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, ini pertumbuhan rohani melalui memberi saudara-saudara. Waktu saudara memberi saat ini, saudara tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara menabur, itu merupakan satu benih dan saudara akan menuainya. Puji nama Tuhan. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan kami, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang boleh memberkati kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau menabur buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan apa yang kami tabur itu Tuhan, satu hari nanti kami akan menuai. Kami berdoa saat ini secara khusus buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkat Allah akan dicurahkan di atas setiap pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka. Engkau buat segala sesuatu yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
Tuhan akan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Ada Mama Manda dan yang lainnya. Tuhan yang berkati kita semua bisa bersekutu bersama-sama. Haleluya, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini, ajarku mengerti. Saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita perlukan, dan Tuhan Allah yang mengerti. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Syukur Yesus. Ajarku mengerti, ajarku mengerti. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Rencana-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau. Kami hanya sungguh-sungguh memandang kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Shikarabaya takarabaya takarabaya syadaramu raya syadaraya takarabaya syed. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Bapakku Engkau ajaib ya Tuhan. Yesus. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Engkau sanggup mengadakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami memujiakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Engkau sanggup mengadakan apapun yang saudara dan saya perlukan saat ini. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Benar ya Tuhan, kami sungguh bangga karena kami boleh memiliki Engkau Allahku yang dahsyat. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sangat mengerti keberadaan kami masing-masing, beban dan pergumulan kami, keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berharap kepada-Mu. Ajar kami untuk terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu buat lawatan-Mu pagi hari ini ya Tuhan menjelang siang. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh memperbaharui setiap hati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami saat ini. Dan saat ini secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Keluarga-keluarga Engkau berkati. Usaha mata pencarian mereka akan diberkati ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan Engkau buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Allah yang akan memulihkan setiap hati kami ya Tuhan.
untuk kami boleh sungguh-sungguh memandang kepadamu ya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau bawa kami dalam pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Engkau. Kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala untuk mencari akan Engkau ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, secara khusus saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, tim dari Bekasi saat ini yang boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebagaimana kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan, apa yang mereka sudah tabur itu akan menjadi benih. Dan Engkau Allah yang tidak pernah berhutang ya Tuhan. Engkau Allah yang akan melimpahkan kembali berkat-Mu di atas kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau juga Allah yang memberkati dalam setiap usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tim ini akan diberkati oleh Tuhan karena sudah menjadi berkat ya Tuhan. Mereka boleh melayani akan Engkau, ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terpuji akan nama ini doa kami, haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, mengurapi engkau dan memimpin engkau. Haleluya. Ima hamba takara sikirala maya ku hamba lataku umaratakasia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan, kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing dan mengurapi kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.